Hai gengs, kali ini kita bakal bahas game Not Alone. Not Alone ini menarik karena game ini bisa bikin kita merasa seperti di film horor yang dikejar-kejar monster yang seakan selalu tahu kita mau kabur kemana. Not Alone ini game untuk 2-7 pemain, dan waktu permainnya palingan 30-45 menit lah. Game ini sebenarnya cara mainnya gampang banget, tapi kalau yang jadi monsternya jago, mungkin emang rasanya seakan-akan bikin puyeng mau nyari tempat lari kemana lagi nih sekarang. Dalam game ini, tujuan pemain monster adalah untuk terus menakuti para pemain lain sehingga mereka menyerah dan terasimilasi menjadi bagian dari planet tersebut. Sementara, tujuan para survivor adalah untuk terus berlari, menghindari monsternya sampai mereka diselamatkan oleh pesawat yang akan segera datang. Not Alone ini game asimetrik atau one versus many. Jadi kalau 2-7 pemain berarti 1 lawan 1, lawan 2, dan seterusnya sampai 1 lawan 6. Kerennya game ini adalah, tanpa mengubah cara bermainnya, si monster tetap berasa mengerikan pada player count berapapun. Untuk setupnya, siapkan track rescue dan asimilasi, letakkan tracker di kedua tempat sesuai jumlah pemain. Lalu, siapkan kartu lokasi 1-10. Berikan masing-masing pemain survivor lokasi 1-5. Kemudian, siapkan kartu monster, kocok decknya, lalu berikan 3 ke pemain monster. Selanjutnya, siapkan kartu survival, kocok decknya, dan bagikan 1 ke masing-masing survivor. Berikan semua token berburu, token target, dan juga token Artemia ke pemain monster. Kemudian, berikan 3 wheel cube merah ke setiap pemain survivor. Beres deh setupnya, gampang kan? Let's pack 'em in! Get in there! Setiap turnnya gampang banget. Pada fase pertama, semua pemain survivor memainkan 1 kartu lokasi dari tangan mereka secara tertutup. Para survivor boleh membahas strategi apapun, tapi peraturannya adalah si monsternya ini harus dapat mendengar semua kata dan melihat semua gerak-gerik pemain di meja. Anggap saja monsternya ini kayak planet Ego di Guardians of the Galaxy. Jadinya, walau dia nggak bisa baca pikiran tiap pemain, dia tetap bisa mendengar dan melihat semua yang terjadi di planet tersebut. Kemudian, di fase kedua, si pemain monster meletakkan token hunt-nya pada salah satu dari 10 lokasi yang ada. Walaupun sang pemain monster tidak boleh mengintip kartu lokasi yang dimainkan para survivor, disinilah tension terbesar tiap ronde permainan. Karena semua survivor pasti deg-degan, apakah monsternya akan berburu ke tempat mereka mencoba berlari. Fase ketiga adalah fase di mana semua pemain survivor membuka kartu lokasi mereka. Dalam fase ini akan ketahuan tuh apakah perburuan si monster sukses atau tidak. Bila monsternya sukses, semua pemain yang ketangkap akan ketakutan, sehingga cube wheel mereka akan berkurang, dan tracker asimilasi monster maju 1 langkah. Bagian ini nih yang bakal bikin kita tegang banget dan kayak, what? Get out of my head, man! Setelah itu, semua pemain yang tidak tertangkap dapat mengaktifkan efek lokasi yang mereka kunjungi. Efek-efek lokasinya bermacam-macam, dan ada juga kartu-kartu survival cards yang bisa digunakan untuk menghindar dari monsternya atau berbagai efek lainnya. Tapi, si monster juga punya kartu khusus monster yang dapat membuat monsternya makin mengerikan. Fase terakhir adalah fase keempat. Fase ini cuma untuk clean up, di mana monster mengisi ulang tangannya hingga 3 kartu dan menarik kembali semua token yang digunakan. Yang paling terakhir, majukan tracker pesawat penyelamat para survivor 1 step. Permainan berakhir ketika monster berhasil mengasimilasikan semua pemain untuk bergabung jadi bagian dari planetnya, atau ketika pesawat penyelamat mencapai planet tersebut. Bila kedua tracker sampai pada ronde yang sama, maka monsternya yang dianggap menang. Di game ini, menurut gua, jangan terlalu dipikirkan lah mau ngambil langkah apa, ntar malah makin gampang ditebak sama monsternya. Memang beberapa lokasi ada efek-efek yang sangat menarik, tapi kalau nyari yang optimal mulu, malah ketebak nanti. Setahu gue, belum ada game lain yang seperti ini. Dan gamenya lumayan murah, cuma 300-350 ribuan. Tiap kali main lu pasti beda dan lu bisa gantian. Ada yang jadi monster, jadi survivor. Jadi, replay value-nya tinggi dan pasti selalu seru untuk dimainkan.